Kembali lagi dalam ibadah online GBDI Pasir Nangka. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas tiap berkat yang sudah Tuhan berikan sepanjang 1 minggu ke belakang. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sanggup menolong saya dan saudara. Oleh sebab itu mari masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab di sana ada pengharapan yang baru. Di sana ada iman yang baru. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Oh, tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita bisa jumpa kembali dalam ibadat online pada minggu ketiga bulan Maret 21, 2021. Firman Tuhan masih tetap pada tema berkat
yaitu berkat yang menyertai keselamatan. Dan firman Tuhan akan difokuskan pada berkat yang ketiga di dalam keselamatan itu adalah menjadi ciptaan baru. Sebelum kita melanjutkannya, kita tundukkan kepala untuk ada dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Engkau berikan kami kesempatan, berikan kami kesehatan yang baik untuk kami mampu kembali mengikuti ibadat ini. Hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan ini, ia ada dalam urapan-Mu, urapi kami yang mendengar juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Herlina Budiawan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saat ini kita telah masuk pada poin yang ketiga dari berkat-berkat yang menyertai keselamatan, yaitu menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru adalah sebuah proses, sama seperti halnya kupu-kupu, hewan yang sangat cantik dan menarik untuk dapat dilihat oleh mata, harus mengalami proses, yakni proses metamorfosa. Yang disebut dengan metamorfosa adalah transformasi atau perubahan bentuk, dimulai dari sebutir telur berubah menjadi ulat, berubah menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan cantik. Memerlukan waktu dan juga memerlukan proses. Demikian pula dengan menjadi ciptaan baru, memerlukan proses dan waktu yang terjadi di dalam Kristus. Sebagaimana 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan. Mari kita baca. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa ciptaan baru terjadi di dalam Kristus. Sama seperti ulat untuk menjadi kupu-kupu yang indah, dia harus berada dulu di dalam kepompong, dalam waktu yang ditentukan. Mengalami proses di dalamnya, barulah ulat tersebut berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Demikian juga ciptaan baru itu terjadi di dalam Kristus. Nah, kata di dalam di sana menggunakan kata N. N itu artinya bersama. Selain itu juga diam bersama. Jadi ketika kita bersama-sama dengan Kristus, ketika diam tinggal bersama-sama dengan Kristus, maka ciptaan baru tersebut akan benar-benar nampak, akan benar-benar terwujud dan dapat dilihat oleh orang lain. Apakah ciptaan baru yang dapat dilihat oleh orang lain tersebut? Yakni di dalam ayat tersebut terdapat definisinya. Dikatakan di sana ciptaan baru adalah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apakah yang dimaksud dengan yang lama? Yang lama di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata arkaios, artinya adalah asli atau original. Dan ini menunjuk kepada tubuh dosa kita yang sudah mati disalib oleh kematian Yesus. Bagaimana kondisinya? Firman dikatakan di sini sudah berlalu. Tubuh dosa kita yang sudah mati disalib oleh kematian Kristus sudah berlalu. Parerkomai, artinya menghilang selama-lamanya, tidak kembali lagi. Yang baru sudah datang. Apa maksudnya? Yang baru di sana menggunakan kata kainos, artinya yang belum pernah ada sebelumnya. Dan ini bicara tentang juga sebuah kualitas kata kainos ini. Artinya ketika
ketika tubuh dosa kita yang sudah mati disalib oleh kematian Kristus menghilang selama-lamanya dan tidak pernah kembali lagi, maka yang ada adalah sesuatu atau pribadi kita yang belum pernah ada sebelumnya. Kualitas hidup kita yang belum pernah ada sebelumnya. Itu akan terwujud, akan dilihat oleh banyak orang. Karakter kita, semua hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, kualitas karakter, perkataan yang berkualitas, potensi-potensi yang berkualitas itu akan terwujud dan dilihat oleh banyak orang. Dan ini harus diterima dengan iman. Karena Tuhan sudah melakukan di dalam kedaulatannya. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Untuk memahami ayat ini, saya teringat tentang istilah akuntansi, yaitu imputasi. Imputasi ini adalah mengambil sesuatu dari satu akun dan menempatkannya di akun lain. Misalnya saudara, ketika saudara bersama-sama dengan saya menandatangani sebuah surat hutang saya, maka artinya saudara bertanggung jawab atas setiap hutang yang tercatat di dalam kertas tersebut. Ketika saya tidak mampu membayar hutang tersebut, maka hutang saya ditransfer ke akun saudara dan aset saudara ditransfer ke akun saya untuk melunasi semua hutang tersebut. Seperti itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Tuhan mentransfer hutang dosa kita ke rekening Kristus. Perhatikan kalimat Tuhan menjadikan dia yang tidak berdosa menjadi dosa bagi kita. Saudara, selama berjam-jam di atas kayu salib, Yesus berseru, ya Bapa, ya Allahku, Eli Eli lama sabatani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Tuhan Yesus berseru dan mengatakan itu? Karena pada waktu itulah dosa dunia sedang dipindahkan ke rekening Kristus. Saudara bisa baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Berikutnya saudara, setelah Tuhan mentransfer hutang dosa kita ke rekening Kristus, maka sekarang Tuhan mentransfer kebenaran Kristus ke akun kita. Perhatikan di sana, Tuhan menjadikan dia yang tidak berdosa menjadi dosa bagi kita. Sehingga di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi secara fakta, mungkin saudara melihat, saya sudah terima bahwa saya ciptaan baru di dalam Kristus. Tetapi secara fakta saudara mendapati bahwa kita masih melihat buah-buah dari kehidupan manusia lama kita. Yaitu kedagingan kita masih bermunculan, buah-buah daging kita masih ada. Saudara harus tahu bahwa itu sesungguhnya bukan kita kembali kepada kehidupan lama yang telah disalibkan bersama dengan Kristus dan berlalu hilang selama-lamanya. Tetapi itu adalah karena kita yang masih mau menuruti keinginan daging kita. Berarti yang menjadi masalah adalah kemauan kita, keinginan kita yang ada di dalam jiwa. Kalau saudara melihat gambar di dalam layar bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam jiwa itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Karena itulah jiwa menjadi salah satu unsur manusia yang terus mengalami proses. Ya, tadi kita dapati bahwa karena keinginan kita sendiri, itu sebabnya jiwa kita yang ada pikiran, perasaan, kehendak terus diproses. Sampai kapan proses itu? Sampai ciptaan baru nampak, terwujud, terlihat.
yakni yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya, datang dan termanifestasi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, proses apa yang harus dialami oleh jiwa kita? Yaitu pembaharuan. Dan kali ini kita akan melihat salah satu pembaharuan dari unsur jiwa kita, yaitu pembaharuan pikiran. Karena pikiran adalah hal yang penting. Semua diawali dari pikiran. Dari pikiran akan timbul perbuatan. Dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan terbentuklah karakter. Jadi saudara, semuanya dimulai dari pikiran. Misalnya, ketika kita berpikir bahwa pelayanan yang berdampak harus dimulai dengan berdoa, maka kita akan berdoa. Ketika kita berdoa, selalu berdoa, terus-menerus berdoa, maka akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan berdoa agar kita memiliki sebuah pelayanan yang berdampak. Nah, kebiasaan berdoa tersebut akhirnya menjadi karakter kita, ya. Kita menjadi pendoa, kita memiliki karakter sebagai para pendoa yang membuat berdampaknya pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, selain itu, pikiran juga penting karena pikiran itu memiliki pola pikir atau mindset. Dengan pola pikir, kita bukan sekedar memiliki pandangan, tetapi sudut pandang. Bukan sekedar memiliki kemampuan untuk melihat dan mendeteksi sesuatu, tetapi juga bersikap terhadap sesuatu. Karena yang disebut dengan pola pikir adalah kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi atau menentukan sikap, pandangan, perilaku, dan masa depan seseorang. Dengan demikian, betapa pentingnya pola pikir kita itu dibaharui karena itu menentukan, ya, memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap sikap-sikap yang kita munculkan, terhadap pandangan yang kita kemukakan, terhadap perilaku yang kita tingkahkan, bahkan terhadap masa depan kita, saudara. Apa yang dibaharui? Kalau kita melihat dari definisi pola pikir adalah sebuah kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi atau yang menentukan, maka yang perlu dibaharui adalah kepercayaan atau cara berpikir kita. Ketika kepercayaan kita dibaharui, maka sikap, pandangan, perilaku, dan masa depan kita pun baru seperti pembaharuan yang kita terima di dalam kepercayaan kita ataupun cara berpikir kita. Sebagai sebuah contoh, misalnya Zakius di dalam Lukas pasal 19. Kalau kita melihat tentang Zakius ini, dulunya dia seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia memiliki sikap dan pandangan dan perilaku yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak punya belas kasihan kepada orang lain, bahkan dia memeras orang lain. Masa depannya dia menjadi seorang yang sangat tidak disukai akibat perilaku dan perbuatannya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus Yesus, dan ketika Yesus menumpang di dalam rumahnya, ia bersama-sama dengan Zakius bersama-sama dengan Yesus. Ada terjadi perubahan di dalam pola pikir daripada Zakius. Apa yang berubah? Zakius, karena dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, cara berpikir tentang Kristus pun sudah lebih maju, bahwa dia seorang juru selamat. Itu sebabnya itu mempengaruhi dan menentukan sikap, pandangan, perilaku,
masa depan selanjutnya daripada Sakius. Sebagai contoh di dalam ayat tersebut dikatakan bagaimana Sakius berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan jika ada di antara mereka yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara, kita lihat di sana sebuah perubahan terjadi. Perilakunya berubah. Ya. Perilakunya sangat dipengaruhi, sangat ditentukan oleh kepercayaannya, yaitu kepada Yesus Kristus. Jadi sangat penting pola pikir kita itu dibaharui. Nah, selain itu, mengapa kita juga perlu pembaharuan pikiran? Ya, seberapa penting pembaharuan pikiran itu? Saudara harus ketahui bahwa masalah pikiran kita itu bukan karena pikiran kita terbatas atau cerdas dan tidak cerdas, atau bukan karena kita kurang memiliki informasi yang cukup, tetapi karena sesungguhnya masalah pikiran kita adalah pikiran kita telah jatuh, yakni pikiran kita telah menolak tentang supremasi mutlak Tuhan. Pikiran kita telah menolak kekuasaan tertinggi itu ada di dalam tangan Tuhan. Pikiran kita menolak bahwa Dia adalah pemegang kendali atas hidup dan mati seseorang, atas sukses dan gagal seseorang, atas kaya dan miskin seseorang, atas sakit dan sehat seseorang. Kita tidak mempercayai, kita menolak bahwa Dialah yang memiliki kekuasaan tertinggi secara mutlak di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, bahkan di dalam dunia yang akan datang. Sebagaimana yang dikemukakan di dalam Roma pasal 1 ayat 28 dan 23. Saya akan baca. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara perhatikan di sini, dikatakan bahwa manusia tidak merasa perlu mengakui Allah. Artinya manusia tidak mengakui atau menolak supremasi mutlak dari Tuhan kita, bahwa Dia adalah satu-satunya yang memegang kekuasaan tertinggi. Itulah sebabnya kejatuhan pikiran kita ini, kita memerlukan pembaharuan atas pikiran kita. Karena dikatakan ketika kita mengalami pembaharuan pikiran, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kata sehingga di sana menggunakan kata eis. Kata eis ini menunjukkan sebuah akibat dari proses. Jadi ketika seseorang telah mengalami proses pembaharuan pikiran, ia dapat membedakan kehendak Allah. Mulai dari yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Artinya ciptaan baru yang lama telah berlalu, yang sempurna, yang belum pernah ada, itu akan terwujud, termanifest, terlihat oleh orang lain. Dan ini terjadi ketika kita ada di dalam Kristus. Ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita bersama-sama dengan Kristus, ketika kita diam bersama dengan Kristus, kita akan mengalami kerja ganda daripada Roh Kudus. Dia akan bekerja dari luar ke dalam. Artinya Roh Kudus akan membuka pikiran kita kepada kebenaran. Karena salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mengajar kita, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kita akan mengalami bagaimana Roh Kudus bekerja membuka pikiran kita. Kita mengerti tentang kebenaran yang memuliakan Allah, kebenaran yang mengakui tentang supremasi daripada Allah kita. Dan kita juga akan mengalami pekerjaan Roh Kudus dari dalam keluar.
Artinya Roh Kudus akan menghancurkan hati kita yang keras, yang membutakan dan merusak pikiran kita. Itu yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Jika Roh Kudus hanya bekerja dari luar ke dalam dengan menghadirkan kebenaran yang meninggikan Kristus ke dalam pikiran kita, tetapi dia tidak bekerja dari dalam keluar, tidak menghancurkan hati kita yang keras dan membuat hati kita menjadi rendah, maka kebenaran tersebut akan diremehkan dan ditolak oleh pikiran kita. Dan jika Roh Kudus hanya merendahkan hati kita yang keras, tetapi tidak meletakkan kebenaran yang meninggikan Kristus di dalam pikiran kita, tidak akan ada Kristus untuk direngkuh, dan tidak ada penyembahan yang akan terjadi kepada Kristus. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ketika kita ada diam bersama dengan Kristus, kita akan mengalami kerja ganda daripada Roh Kudus. Karena setan itu selalu bekerja untuk membutakan pikiran setiap orang-orang yang tidak percaya. Setan akan membutakan pikiran agar mereka tidak melihat terang Injil. Itu sebabnya syukur kepada Tuhan kalau ketika kita diam bersama-sama dengan Kristus, kita akan mengalami kerja ganda daripada pekerjaan Roh Kudus. Lalu apa bagian kita? Bagian kita adalah menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 dikatakan, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam jiwamu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi terima dengan lemah lembut. Protes artinya tidak menolak. Kita menerima firman yang telah diberitakan. Kita menerima firman yang telah kita baca dan kita renungkan siang dan malam. Maka kuasa firman tersebut akan membuat kita mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita. Dan kalau pikiran kita telah dibaharui, kita akan melihat sikap kita, perilaku kita, pandangan kita, masa depan kita menjadi baru. Otomatis dari hari ke hari kita terus mengalami pembaharuan demi pembaharuan, pembaharuan demi pembaharuan. Maka ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang akan benar-benar terrealisasi, terwujud, terlihat oleh banyak orang. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mengajak, mari kita diam bersama dengan Kristus. Nikmati pekerjaan Kristus yang dapat bekerja ganda di dalam kehidupan kita. Dan mari kita sambut setiap firman yang bersuara kepada kita, yang berbicara kepada kita. Jangan keraskan hati ketika firman itu berbicara. Maka kita akan melihat ada pembaharuan pikiran. Ketika kita menerima semua pembaharuan tersebut dalam kehidupan kita dari hari ke hari, kita terus mengalami pembaharuan karena kita ada di dalam Kristus. Maka kita akan melihat ciptaan baru itu akan nampak dan dinikmati oleh banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur buat Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami Roh Kudus dalam hati kami, karena kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami berterima kasih karena melalui pekerjaan Roh Kudus kami akan mengalami pembaharuan pikiran, karena Engkau akan bekerja ganda di dalam setiap kehidupan kami.
Kami berterima kasih Tuhan, betapa besar anugerah keselamatan, betapa besar berkat-berkat yang menyertai keselamatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi ciptaan baru. Dan kami akan menjadi kemuliaan bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka akan melihat kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Buatlah kami mengerti, bekerjalah Roh Kudus dalam setiap pribadi umat-Mu yang mendengar pemberitaan firman ini. Supaya apa yang diberitakan oleh firman-Mu menjadi ya dan amin di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menjadi seperti apa yang dikatakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua berkat keselamatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati, katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu kita akan membaca satu ayat yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Rela berarti keikhlasan hati dalam memberi. Sebab itu, biarlah kita memberikan persembahan kita dengan hati yang ikhlas. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Berikut, kita akan melihat jadwal kegiatan dari GPDI Pasir Nangka selama sepekan. Jumat, tetap menjaga kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.